Bapak, Ibu, dan Saudara sering kasih dalam Kristus. Akulah roti hidup. Demikianlah Yesus menyatakan dirinya kepada orang banyak yang mencarinya. Yesus mengungkapkan pikiran mereka untuk mengikutinya semata-mata hanyalah karena mereka telah kenyang dari roti yang diberikannya melalui mujizat-mujizatnya sendiri. Kedatangan orang banyak tadi bukan untuk mengenal pribadi Yesus lebih dalam dan lebih jauh, namun mereka hanya supaya dapat melihat dan menikmati roti dari mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara sering kasih, banyak orang menyangka bahwa dari mereka sungguh-sungguh mencari Yesus. Yesus dapat menebak apa yang mereka cari, apa yang mereka pikirkan pada waktu itu. Kemudian Yesus memberikan solusi atas pikiran mereka yang sesat itu, yaitu supaya mereka mencari roti kehidupan yang di dalamnya mengandung kekekalan dan keabadian itu sendiri. Roti hidup itu datangnya dari surga, sebagaimana Tuhan memberikan mana kepada bangsa Israel di padang gurun, dan roti hidup itu sekarang telah datang di dunia, memberikan kepuasan sekaligus juga kelegaan kepada orang-orang yang percaya, kepada setiap orang yang mau mengikuti dan percaya kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, banyak orang Kristen bekerja keras demi sesuatu yang dianggapnya baik, misalnya pendidikan, pekerjaan, atau karier. Bahkan juga pelayanan dan nama Tuhan dapat dipakai untuk membenarkan berbagai usaha keras yang mereka lakukan itu. Terkadang mereka tampaknya berhasil menemukan Yesus di dalam hidup mereka, seperti orang banyak yang mengejar Yesus dengan pergi ke Kafarnaum tadi. Mungkin juga termasuk kita semuanya. Kadang-kadang kita berkata, saya sudah berjumpa dengan Yesus. Tapi perjumpaan itu seperti apa dan apa dampaknya? Itu yang menjadi pertanyaan besar di dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, perikop Injil hari ini menyadarkan kita secara realistis bahwa tuntutan untuk bertahan hidup dapat menekan kita. Bahkan dalam pelayanan kita sekalipun bisa menekan kita sendiri. Kita punya insting untuk bertahan hidup, mencari roti, mencari popularitas, mencari penghasilan lebih, dan lain-lainnya. Perlu kepekaan akan kesejatian dalam mencari Yesus itu sendiri. Apakah itu semua mengantar kita kepada Yesus, ataukah mengantar kita hanya menemukan diri kita sendiri? Bapak, Ibu, dan saudara kasih, pangan merupakan kebutuhan pokok kita. Setiap hari kita memerlukan makanan, sehingga kita harus menyadari bahwa sesungguhnya roti adalah tanda ketergantungan manusia kepada Allah. Sebab segala sesuatunya adalah berasal dari Allah. Namun Yesus menyatakan pada kita bahwa ada yang lebih penting untuk kita miliki selain roti yang mengenyangkan itu, yaitu roti hidup. Makanan yang kita konsumsi sehari-hari membuat kita kenyang, namun tidaklah bertahan lama, sebab setelahnya kita akan lapar lagi. Kita akan mencari dan mencari terus. Pagi makan, siang makan, sore makan, toh tetap saja pada hari berikutnya kita merasa lapar dan ingin makan lagi.
Tapi tidaklah demikian dengan makanan roti hidup itu sendiri yang dapat mengenyangkan dan melegakan kita sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, sebagai orang beriman kita diharapkan bukan hanya mencari rotinya, tapi kita juga harus mencari sumber roti itu. Dari mana roti itu berasal? Ini kita dimajak masuk lebih dalam lagi. Pertanyaan yang mendasar adalah, siapa yang menjadi sumber hidup kita? Sehingga orang yang percaya pada Yesus sebagai roti kehidupan tidak asal hidup, asal makan, tetapi memiliki visi jauh ke depan, bahwa kita akan bersama-sama dengan Sang Sumber kehidupan itu di dalam suatu keabadian. Sehingga orang beriman melihatnya ke sana, bukan soal makanannya, tapi berasal dari mana dan apa dampaknya kalau kita memakannya. Maka motivasi hidup kita harus jelas. Kita bekerja bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan perut dan kebutuhan biologis kita masing-masing. Maka Tuhan Yesus mengatakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Perintah ini jelas, ajakan ini tegas bagi kita semuanya, bahwa kita tidak hanya mencari dan mengejar hal-hal yang tampak, yang fana seperti ini. Sehingga mau dikatakan di sini, konsep kerja orang Kristen mempunyai makna yang dalam, bukan sekedar memenuhi kebutuhan fisik, tetapi Tuhan mau kita bekerja atas dasar iman pada Tuhan yang memberikan kebutuhan hidup kita masing-masing. Tujuan kehidupan yang sesungguhnya bukan mencari hidup yang akan binasa, melainkan hidup yang abadi, hidup yang kekal. Inilah yang harus dicari oleh orang-orang beriman. Diharapkan juga termasuk dari kita. Bukan yang mencari hal yang tampak, yang lahiriah, tapi justru sesudah kematian ini ada kehidupan yang abadi. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, hidup manusia tidak cukup hanya memenuhi kebutuhan fisik saja. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, tidak ada yang dapat mempertahankan kekekalan kehidupan secara daging. Namun Yesus menyadarkan kita untuk memperhatikan kehidupan jauh ke depan, bahwa ada hidup abadi sesudah kematian ini, yang dapat dimiliki oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, kalau kita perhatikan dalam bacaan pertama tadi, bagaimana orang-orang Israel, bangsa Israel ketika di padang gurun, mereka hanya berpikir makanan-makanan yang saat itu, maka mereka berpikir, seandainya kami tidak keluar dari Mesir, kami bisa makan daging sepuas-puasnya, makan roti sampai kenyang. Mental seperti itu adalah mental yang mau diperbudak. Seandainya mereka hanya tinggal di Mesir, maka mereka hidup tapi diperbudak, bukan hidup di dalam kebebasan itu sendiri. Maka Tuhan menuntun mereka keluar dari Mesir untuk mencari makanan yang abadi, mencari makanan yang bisa membuat mereka semakin merdeka. Sehingga mental bangsa Israel tadi ketika mengeluh, menggerutu di padang gurun, menandakan bahwa mental mereka adalah sungguh-sungguh mental budak. Merasa hebat, merasa bangga, bahagia, tapi diperbudak oleh makanan itu sendiri. Kita dituntun oleh Yesus untuk memasuki kehidupan yang abadi, dituntun ke sana dengan menyantap Yesus, roti kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara kasih,
Mengejar roti agar kenyang memang hal yang wajar bagi manusia, bagi kita sekalian. Tidak mudah mengenali kapan kebutuhan hidup, keberhasilan dan popularitas sudah menjadi lebih besar dari kecintaan kita daripada Tuhan sendiri. Kita seringkali tidak sadar bahwa popularitas manusia bisa saja itu menjauhkan manusia dari Allah. Maka marilah kita menyerahkan diri pada Tuhan agar kita sungguh-sungguh mampu menemukan nilai-nilai keabadian di dalam perjalanan hidup kita ini, dan bukan hanya fokus pada apa yang saat sekarang ini kita hadapi dan kita nikmati.